Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya, tentunya dengan Kurnia Diesel Magelang menyapa ya. Baik sahabat, kali ini saya berada di desa dusun apa nih Pak? Butuh Senden ya. Dusun Butuh Senden Mungkit ya. Ini rencana mau servis traktor sebentar, dimana ini katanya keluarnya pertama kalau pagi susah hidup, kemudian kalau ketika buat kerja itu tenaganya ngedrop. Nah, ini dieselnya G1000 ya, G1000 pakai Kubota RD85DI2T. Baik, kita review sebentar. Kita lihat dari samping sebelah dek ini bisa dikatakan masih bersih ya, masih bersih ya. Ini belum ada oli yang sampai ke sini ya, sampai ke bawah. Ini menandakan bahwa bagian dalam khususnya piston, ring piston itu masih bagus ya. Baik, kemudian kita cek di sini ya, kompresinya. Oke, kompresinya masih mentul. Tapi kenapa kok susah hidup ya, padahal solar keluar sampai situ. Baik, coba kita hidupkan, kita cek ya, hidup enggak. Oke, kameranya di sini dulu, kita cek. Coba kita hidupkan dulu ya. Kita kawai. Oh, kita tak cek. Uripe tak cek pertama mau ping pindho ra urip kok. Abot ora urip kok. Ping telune urip. Nganu ya, dadi nganu ya, Mas. Ning ya kadang urip, kadang ora angel ngono. Ya biasanya kan tetep rada ning kudu banter ngono ya. Urip ya. Oke, keluarnya wingi teko tenagane kurang rusak ngono intine. Ya tetep kuwi anu kuwi to, Mas. Baik, sahabat, ini dulu cara nelek ngebul nganteng ora. Nelek nganteng masuk wis ora ya. Tetep biasa ora. Cara ning piye cara penyaane iki kurang. Penyaane kurang les ngono. Kurang minyak. Ya, baik sahabat, itu tadi keluarnya seperti itu. Jadi ini dulu plunyernya ini sudah pernah saya rubah ya. Jadi intinya saya besarkan solarnya biar hidupnya mudah ya. Namun ini ada efeknya juga, yaitu tentunya ketika buat jalan yang posisinya tidak banter atau tidak putaran rendah, itu biasanya akan cenderung mati ya. Kemudian tenaganya juga tidak bisa menghentak. Nah, ini rencana akan kita ganti plunyere. Ngono ya, Mas ya? Iya. Kita ganti plunyere. Ini sudah kita review. Nah, ini sudah tak siapin plunyere. Pasang ya, Mas. Ya. Okay. Nih, plunyere sudah tak siap ya. Baik, adapun cara masangnya tidak perlu saya sampaikan di sini ya. Karena sudah ada videonya, silakan buka-buka video saya. Cara memasang plunyer sudah ada. Ini cuma masalah pembahasan kok sulit hidupnya, kok tenaganya tidak ada, hanya itu yang kita sampaikan. Oke, tak akan sampai di sini dulu, nanti akan saya sambung setelah
saya ganti plunyernya. Kasih lihat sebelum rip ya. Baik sahabat, plunyer ini sudah kita ganti ya. Sekarang ini dimana gas kecil aja sudah bisa nyala ya. Ini yang bisa dibedakan bila mana plunyer aus, tanda-tandanya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, dimana sekalian ini dari teman-teman yang kemarin menanyakan. Oke, saya buka dulu. Mas Febrian. Ya, jadi itu tadi ya sahabat, diesel tidak rusuh itu harus dikenali dulu ciri-cirinya, jangan asal langsung ganti nozzle ya, karena nanti bisa salah salah beli sayang. Jadi umumnya yang sering kena itu adalah plunyernya dulu ya. Ini saya sudah ngomong berkali-kali. Kalau plunyer aus itu biasanya tekanannya tidak kuat nyemprot ke nozzle. Nah, kalau nozzle-nya itu diganti duluan sayang kalau itu masih original ya. Karena kebanyakan kalau diganti yang imitasi itu biasanya timbulnya asap banyak, kemudian putih ya, dan sularnya tentunya boros. Baik, ini akan saya menjawab dari Mas Wildan Hasan ya. Mas Wildan Hasan ini menanyakan, kalau stang seker goyang kanan kiri itu gimana ya Pak, apa harus di underset? Baik, Mas Wildan ini menanyakan stang seker ya. Stang seker itu memang ada goyangnya ke kiri dan ke kanan ya, memang ada spellingnya, memang harus goyang ya, jadi tidak terlalu sepan sekali ya, itu tidak masalah Mas Wildan, yang penting tidak goyangnya maju mundur. Nah, kalau goyangnya maju mundur itu biasanya tetap harus di underset, katakanlah biasanya asnya itu kelihatan halus, mulus ya, namun ketika dipasang metal dan kita gerakkan daripada stang seker kok maju mundur, nah itu bagusnya di underset. Kalau tidak di underset, dipaksa dibuat jalan itu juga bisa hidup, tapi nanti efeknya itu lama-lama metalnya akan kena. Nah, kalau metalnya akan kena, yang lebih parahnya lagi nanti biasanya baut stang seker itu karena kena tekanan maju mundur itu bisa menyebabkan baut stang seker patah. Nah, kasus-kasus baut stang seker patah itu biasanya disebabkan karena crankshaftnya atau asnya itu kocak tapi dibuat kerja terus. Gitu ya Mas Wildan Hasan, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengetahuan dan juga wawasan. Ini sambil istirahat pas azan berkumandang ya, naik, nanti kita juga sebentar lagi istirahat. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua ini dari
Mas Rusdianto channel ya. Ini menanyakan, terima kasih informasinya. Numpang tanya Bang, punya saya semburan minyak lewat nozzle lambat. Jadi kalau dihidupkan agak lama. Pengaruhnya apa ya Bang? Mohon informasinya. Baik Mas Rusdi, mungkin seperti yang kasusnya yang seperti saya tangani tadi, yaitu biasanya plunjernya sudah aus ya. Kalau plunjer sudah aus tuh otomatis kadang hidupnya itu ada susahnya ya. Kemudian tenaganya agak ada ngedropnya. Karena apa? Karena timingnya tidak pas. Jadi plunjer aus itu juga menyebabkan timing waktu pembakarannya itu tidak pas. Nah, otomatis tenaganya juga kurang. Kemudian asapnya biasanya juga lebih banyak. Gitu Mas Rudianto ya. Itu biasanya pengaruh plunjernya ya. Coba diganti plunjernya dulu Mas Rudianto. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Baik sahabat Kurnia Diesel, mungkin servis kali ini saya cukupkan sekian di Desa Pare sambil menjawab beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan bagi yang mau belajar silahkan buka-buka video saya yang dulu bagaimana tentang memasang plunjer, karena tidak saya sebutkan pada saat saya servis kali ini. Baik, saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Mas, moga-moga lancar ya.